warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Advent Berbicara edisi spesial bulan Oktober. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, karena bulan Oktober ini cuacanya tidak bisa ditebak gitu ya. Kadang hujan, kadang panas. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan badannya gitu. Oke, kali ini di bulan Oktober kita nggak akan bahas tentang akademik, tentang pendidikan gitu ya. Tapi di sini sesuai dengan identiknya bulan Oktober, kita akan men-share pengalaman-pengalaman mistis yang ada di kampus. Oke, di sini aku sudah menghimpun gitu beberapa cerita dari teman-teman kita yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang mistis gitu di kampus. Tapi di sini aku tidak akan memberikan informasi ceritanya dari siapa, itu karena kan untuk menjaga privasi dari narasumber yang bersangkutan. Oke, kita mulai aja nih. Cerita ini dari seorang mahasiswi Advent yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk yang tak kasat mata. Oke, gini ceritanya. Ini kejadiannya malam sekitar jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Dan aku lagi nginep di kosan temen dan mau ambil uang di ATM UPI yang dekat museum. Nah, aku ke UPI ini lewat jalan pintas yang pinggir DT, dimana gang itu tuh gak ada penerangan sama sekali. Sepanjang jalan dari kosan temen ke gang sebelah DT itu sih aman-aman aja. Tapi pas masuk ke perbatasan rumah warga sama kampus, mulai gelap banget, bahkan pakai senter HP pun tetap gelap. Dan di jalan itu kelihatan banget sosoknya gede, sampai kayaknya yang aku lihat itu bagian kakinya aja. Ini sampai aku jerit-jerit ke temen aku minta dicepetin jalannya, karena aku gak pernah lihat makhluk sejelas itu. Nah, abis itu oke sih, aman-aman aja, soalnya mulai ada pencahayaan kan. Terus aku jalan ke ATM itu lewat FPSD, yang dimana itu ada yang lagi latihan karena ada suara gamelan. Di situ mulai merinding lagi karena langsung beda gitu suasananya. Dan masuk ke depan isola kan banyak pohon-pohon. Di situ jelas banget ada poci berdiri di belakang pohonnya. Dan pas ngelewatin pun si pocinya diem di tempat gak gerak sama sekali. Dan aku gak nengok juga karena aku cuma lihat dari sudut mata doang. Nah, abis itu tuh aku ambil uang, terus balik lagi kan ke kosan. Otomatis aku harus lewat jalan yang sama. Alhamdulillahnya si poci ini udah gak ada, soalnya pas pulang agak rame gitu. Tapi pas di gang sebelah DT masih ada sosok yang gede itu. Jujur sih sampai kebayang-bayang pas mau tidur. Oke teman-teman, gimana nih? Ini baru cerita pertama gitu ya. Kayak gimana ya, kalau misalkan aku tuh tipe orang yang kalau misalkan dengar cerita horor itu tuh pasti kayak kebayang gitu kalau ngelewatin jalan itu gitu, atau ngelewatin tempat itu. Kayak aduh, aku inget teman aku pernah cerita di sini tuh ada gini gitu. Jadi kayak tetap kebayang gitu, padahal ceritanya udah lama gitu. Gimana nih buat teman-teman yang udah dengar cerita pertamanya? Ini menarik banget sih, karena kayak kamu pergi ke ATM mau ambil uang, atau kamu pergi mau jajan, terus kamu tuh diliatin sama orang atau sama ya makhluk yang kayak gitu. Terus waktu kamu balik lagi, orang itu tuh atau makhluk itu tuh masih nunggu gitu. Kayak orang itu atau makhluk itu tuh kayak nunggu kamu pulang gitu. Ditambah lagi gitu ya, karena kan itu berdekatan dengan FMIPA gitu, kayak ya vibes-nya kerasa banget gitu. Serem. Oke, kita lanjut aja. Ini cerita yang kedua. Ini singkat banget sih ceritanya. Gini ceritanya, aku bacain. Jadi waktu itu tuh aku habis ada kegiatan gitu kalau gak salah. Dan aku lagi nunggu dijemput bapak aku. Karena aku dijemput pakai mobil, jadi aku duduk di depan kema, yang tepatnya aku duduk di trotoarnya. Dan aku itu menghadap ke kemanya. Nah, waktu aku ngelamun, ada anak kecil gitu hitam lari masuk ke kemah. Agak kaget sih, soalnya masih sore, belum terlalu gelap. Dan itu aku langsung pergi untuk memilih nunggu di depan SD Lab School. Kalau dalam bahasa Sunda sih makhluk itu tuh dipanggilnya budak hidung.
atau apa ya, budak hidung tuh bahasa Indonesianya anak kecil hitam gitu ya. Oke, di sini juga aku pernah dengar gitu cerita-cerita kalau di kemah ini katanya ya emang katanya ada yang nggak suka gitu kalau di kemah ini berantakan gitu, tapi mungkin niatnya baik gitu ya, nggak boleh pabalatak gitu, nggak boleh berantakan gitu, niatnya mungkin baik, tapi ya namanya makhluk yang kayak gitu tuh emang gimana gitu ya, tetap aja serem gitu. Oke, menarik ini di kemah. Kita lanjut aja sih ke cerita yang ketiga. Ini panjang lumayan cerita yang ketiga. Oke, gini ceritanya. Sebelum aku bercerita, aku gak bisa bilang aku bisa ngelihat makhluk yang kayak gitu. Tapi pengalaman aku ngelihat makhluk yang kayak gitu tuh bukan pas kuliah aja. Waktu SMA pun aku pernah ngelihat bayangan hitam tinggi besar masuk ke kelas, dan yang ngelihat itu bukan aku aja. Terus juga aku pernah lihat di kamar orang tuaku itu ada kaki yang sudah keriput lagi duduk di kasur setelah aku ambil air wudhu. Aku kira itu nenek atau ibu aku yang udah pulang, tapi ternyata gak ada siapa-siapa dan mereka baru datang waktu aku lagi sholat di kamar. Oke, ini cerita pertamaku ngelihat makhluk halus di kampus. Hari Jumat di bulan Juli atau Agustus ini aku ada piket BEM di PKM. Sebelum aku pergi, aku janjian sama teman sedivisi aku buat barengan. Jadi aku mastiin dia pergi jam berapa biar aku gak nunggu terlalu lama. Tapi waktu aku sampai di depan PKM, teman aku ini belum datang dan susah dihubungin. Mungkin karena lagi di jalan juga. Jadi daripada aku nunggu lama, aku pergi sendiri ke sekre PKM Adven. Pas nyampe di sekre PKM Adven, aku gak langsung bersih-bersih, tapi aku masih duduk-duduk dulu nunggu teman aku yang sedivisi itu datang. Karena terlalu lama nunggu dan aku juga udah ada janji buat pergi setelah piket selesai, akhirnya aku bersih-bersih duluan biar cepat beres. Waktu aku lagi berdiri megang sapu, aku ngeliat ada orang yang merhatiin aku tapi kepalanya aja karena dia diem di dalam sekrenya. Yang aku lihat ini sosoknya kayak laki-laki paruh baya gitu. Pas aku liatin makhluk ini, dia langsung kayak nunduk ngumpet di sekat atau pembatasan dari sekre itu. Berusaha positive thinking karena kejadiannya itu siang hari, tapi emang cuacanya lagi mendung dan sering hujan. Terus di lantai itu juga cuma ada aku aja. Jadi kerasa keeng kalau dalam bahasa Sunda. Oke, ini cerita ketiga dari podcast kali ini. Gimana nih teman-teman di PKM? Kalau teman-teman sendiri ngelihatnya gimana nih PKM? Kalau aku sih ngelihatnya kayak pagi, siang, sore, malam itu tuh gak ada bedanya gitu, kayak sama-sama aja. Apalagi ditambah gelap, ditambah hujan gitu, kayak makin ya hawanya beda gitu kalau udah masuk ke situ tuh. Oke, ini ada satu cerita lagi, cerita terakhir dari podcast kali ini. Aku bacain. Oke, gini ceritanya. Ini ceritanya singkat. Waktu lagi ngospek di Fakultas Kedokteran, ada Maru yang mau ke WC. Jadi aku anterin ke lantai bawah yang dimana itu ada musola dan WC berdekatan. Maru juga di situ posisinya lagi pada sholat dan ada teman aku yang bertugas di segmen sholat. Waktu aku lagi diem menghadap ke selasar mengarah ke tangga yang cukup besar, di situ juga ada teman aku yang lagi bertugas. Aku ngeliat bayangan hitam lari cepet banget ke belakang teman aku. Aku ngeliat lewat sudut mata aku. Jadi waktu aku ngeliat lagi secara keseluruhan, bayangan itu tuh langsung hilang pas di belakang teman aku. Di situ padahal rame banget karena teman aku lagi nyuruh baris ke Maru kalau sholatnya udah selesai. Sebelum kejadian itu terjadi, teman aku yang lain kekunci di WC sendirian. Terus waktu teman aku itu nelpon ke aku, pintunya langsung bisa kebuka. Oke, itu adalah cerita terakhir dari podcast kali ini. Gimana nih teman-teman di Fakultas Kedokteran? Sebenarnya ini fakultasnya fakultas lama gitu ya, fakultas kita, tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi Fakultas Kedokteran. Kalau aku sih ngelihatnya kayak tembok-tembok
fakultas kedokteran itu mirip-mirip banget sama rumah sakit dulu gitu ya. Jadi kayak kerasa banget vibes-nya. Oke, gimana nih? Kita sudah di penghujung podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa kehibur gitu dari podcast-podcast yang kemarin karena kita terlalu fokus dengan akademik, dengan pendidikan. Semoga ini bisa mencairkan suasana teman-teman gitu yang pengen mendengarkan hiburan gitu ya. Oke, kali ini podcastnya udah selesai, jadi mau aku tutup. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia mendengarkan podcast ini dari awal episode hingga episode ketiga sekarang gitu. Oke, aku Hasna Febriani pamit undur diri. See you on the next podcast. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.